bisa mendapatkan 230 juta view dalam waktu 30 hari terakhir. Channel ini berfokus pada puzzle. Seperti apa videonya dan seperti apa channelnya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dinda Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman mulai dari membedah channel referensi, mencari bahan konten, sampai pembuatan videonya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan peluang-peluang selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di channel dengan nama Adinda Puzzle Art. Beliau telah memiliki 3 juta subscriber dan telah mengupload sebanyak 1.300 video. Kita cek terlebih dahulu teman-teman di bagian tentang. Beliau ini bergabung pada tanggal 20 Agustus 2022 dan berasal dari Indonesia, teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, beliau ini berfokus pada video short atau video pendek. Kita bisa lihat teman-teman, view-nya itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada yang tembus sebanyak 3,5 juta. Nah, mungkin kalau kita scroll ke bawah akan menemukan view yang lebih dari 3,5 juta, teman-teman. Nanti teman-teman silahkan cek saja ya, atau silahkan main ke channelnya dan jangan lupa di subscribe ya. Nah, ini adalah ide konten yang menurut saya target marketnya adalah anak-anak. Selain mentargetkan penonton anak-anak, ini juga bisa dipakai untuk memperkenalkan teman-teman antara versi baik atau versi buruk ya. Jadi kita ini sambil mengajarkan ke anak-anak ya. Saya sebut ini ide konten edukasi ya teman-teman. Jadi dari gambar-gambar yang dia tampilkan di videonya itu diperlihatkan, oh kita harus memilih yang ini. Nah, jadi seperti ada Al-Quran dengan handphone, berarti kita harus memilih Al-Quran gitu. Jadi secara tidak langsung mengedukasi anak-anak yang menonton video beliau. Nah, saya akan buka teman-teman salah satu videonya. Coba kita buka yang ini ya, yang 24.000 kali ditonton. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum teman-teman membuat videonya, teman-teman harus mengkonsep dari gerakannya ya, ke kiri, ke kanan. Lalu nanti apa saja yang akan teman-teman munculkan di bagian atas. Kita akan ke Lenustube teman-teman. Kita akan cek apakah channel ini bisa dimonetisasi atau tidak. Saya sekarang berada di Lenustube, di mana di website ini kita bisa mengetahui status channel seseorang, apakah berhasil dimonetisasi atau tidak. Nah, untuk channel Adinda channel ini, beliau telah dimonetisasi. Artinya beliau telah mendapatkan atau bisa mendapatkan uang dari YouTube, teman-teman. Nah, kita akan lihat di Social Blade, teman-teman. Kita akan melihat analitik dari channel beliau. Nah, kali ini saya tidak akan menghitung estimasi pendapatan beliau, teman-teman. Tetapi kita akan fokus pada jumlah view dalam waktu 30 hari terakhir. Kita bisa lihat di sini. Beliau itu mendapatkan 230 juta view dalam waktu 30 hari terakhir, teman-teman. Bayangkan, 230 juta view dalam waktu 30 hari terakhir. Nah, untuk subscribernya kita bisa lihat teman-teman, ini luar biasa sekali penambahannya. Bayangkan saja dalam waktu 1 hari beliau bisa mendapatkan 20.000 subscriber. Bahkan rata-rata kalau kita lihat itu kisaran 10 dan 20.000 subscriber dalam setiap harinya, teman-teman. Sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kita lihat juga, teman-teman, kita akan kembali terlebih dahulu ya ke dalam videonya. Beliau ini mentargetkan penonton luar negeri. Kenapa bisa tahu? Kita bisa lihat, teman-teman, di bagian judulnya. Itu ada tulisan stay away from bad things. Nah, ya. Jadi, beliau ini bisa mentargetkan penonton luar negeri, bisa juga mentargetkan penonton Indonesia, seperti itu.
Yang kita tahu kalau misalkan nilai iklan dari luar negeri itu tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia ya teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita masuk ke step yang kedua, yaitu mencari bahan kontennya. Step pertama, teman-teman harus mencari gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengumpulkan bahannya menggunakan Canva karena banyak pilihannya dan tinggal pilih-pilih aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan mau mengambil dari tempat lain, misalkan dari Chrome ya, misalkan dari PNG download, dari PNG free atau dari yang lainnya, itu bebas ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan Canva. Nah, saya sudah memiliki konsepnya teman-teman. Jadi gambarnya seperti ini. Ada beberapa gambar. Nah, teman-teman nanti silahkan saja masuk ke Canva-nya, lalu pilih saja ukuran kertas yang persegi 4 ya. Sebenarnya bebas sih, tapi kalau saya pilih yang persegi 4. Nah, nanti teman-teman klik tanda plus, lalu teman-teman masuk ke elemen ya. Di elemen ini teman-teman silahkan ketikkan bebas ya teman-teman, sesuai dengan konsep yang teman-teman bikin. Nah, di sini saya pakai Canva Pro ya teman-teman, jadi lebih banyak gambar yang bisa saya pilih secara luas atau tidak terbatas. Nah, untuk Canva ini sekarang sangat murah ya teman-teman, kita bisa bermain tim. Nah, biayanya teman-teman kalau misalkan untuk Canva Pro bulanan ya itu 38.000. Nah, nanti teman-teman silakan cek saja ya di kolom deskripsi jika teman-teman mau berlangganan Canva Pro. Nah, ini saya anggap selesai teman-teman dan langsung saya simpan. Caranya saya klik tanda panah di pojok kanan atas, lalu saya unduh dan saya aktifkan latar belakang transparan. Oke. Nah, ini saya unduh teman-teman. Saya unduh semua ya, kecuali yang nomor 7 karena dia kosong desainnya. Saya unduh semua. Lalu yang latar belakang transparan ini diaktifkan. Kalau teman-teman belum Canva Pro, teman-teman harus menghapus ulang atau menghapusnya menggunakan remove.bg. Nah, langsung teman-teman kita masuk ke step yang ketiga, yaitu pembuatan videonya. Nah, kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Aplikasi ini bisa teman-teman install melalui Play Store. Nah, langsung aja teman-teman klik proyek baru. Lalu teman-teman pilih videonya. Nah, kebetulan saya di sini sudah punya video. Tadi saya sudah merekam si kecil ya, teman-teman. Teman-teman masukkan videonya, lalu teman-teman pilih rasio. Teman-teman pilih 9:16. Lalu teman-teman checklist. Sebelum teman-teman melakukan perekaman, teman-teman harus mengarahkan terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya ada suara ya, teman-teman. Nah, coba saya perbesar sedikit. Senyum. Angkat tengah ke atas, senyum. Tengah ke atas lagi, senyum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini misalkan saya pangkas, saya mau ambil hanya bagian ini saja, dari depan sampai ke detik berapa nih, 12 atau 13 ya. Yang belakang ini saya pangkas ya teman-teman, saya nggak mau pakai karena ini adalah video contoh, sebenarnya bukan yang akan saya upload beneran ya, karena saya tidak punya konten seperti ini. Lalu saya klik akhiran di paling belakang dan saya pilih hapus. Nah, ini teman-teman matikan suaranya ya, atau bisukan. Nah, kita bisukan. Jadi setelah dibisukan ini tidak ada suara ya teman-teman ya. Kita perhatikan teman-teman. Di sini ya gerakan pertama, biar teman-teman lebih enak, kita pangkas-pangkas saja videonya agar kita tahu peletakan ya, di mana si video ini meletakkan atau si anak saya ini meletakkan tangannya ke dada. Contoh seperti ini. Oke, ini video pertama atau slide pertama saya sebutnya ya ntar. Nah, di sini teman-teman. Lalu yang kedua, tengok lagi kiri kanan, ambil taruh di dada lagi. Nah, ini saya pangkas ya atau saya bagi. Lalu yang ketiga, tengok kiri kanan lagi dan ambil kembali. Nah, jadi nanti ada 3 bagian. Nah, kita ke slide yang pertama nih teman-teman ya. Kita ke bagian depan, kita pilih overlay. Kita tambahkan overlay. Kita masukkan foto. Misalkan yang pertama itu saya mau gambar neraka ya. Saya klik tambah di pojok kanan bawah.
seperti ini. Oke. Lalu ini saya perpanjang sampai anak saya ini meletakkan tangannya di samping kanannya atau ke bawah. Nah, terus kita bisa tambahkan lagi overlay. Kita pilih yang gambar surga, lalu kita klik tanda plus. Ini kita perpanjang sama seperti panjangnya yang bagian atas ya teman-teman. Teman perkecil, taruh di bagian atas. Nah, ini ceritanya gambar surga ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, ini kita jalankan pakai telunjuk saja. Kita lihat kiri kanan. Nah, saat anak saya mengambil surga di bagian atas kanan ya, kanannya kita. Ini kita klik keyframe. Lalu kita ke bagian belakang. Ya. Kita tarik ke bawah dan kita perkecil, teman-teman. Nah, lalu kita tambahkan ada stiker, teman-teman. Kita cari stiker. Kita cari yang love misalkan. Kita letakkan di sini. Terus kita taruh di sini ya. Sebentar, saya cek dulu. Taruh di dada. Nah, love-nya muncul. Seperti itu ya. Nah, lakukan hal yang sama, teman-teman. Kita ulangi lagi sampai semuanya selesai. Ya, jadi seperti ini. Oke. Sampai sini ya, teman-teman ya. Sekarang kita tambahkan lagi overlay. Kita masukkan gambar yang kedua. Gambar yang kedua misalkan masjid. Satu. Dan satunya lagi adalah gambar ini misalkan rumah hantu ya teman-teman. Nah, kita perkecil di sini. Terus kita panjangkan sampai anak saya meletakkan tangannya di bawah. Kita lihat, kita jalankan lagi. Nah, dia mengambil ke atas tangannya teman-teman. Ini kita klik, lalu kita klik lagi keyframe. Lalu kita jalankan ke sini. Nah, kita klik, kita tarik ke sini dan kita perkecil. Setelah itu kita bisa menambahkan stiker sama seperti tadi, teman-teman. Kita pilih stiker dan kita masukkan yang love misalkan. Nah, yang ketiga juga seperti itu, teman-teman. Kita masukkan fotonya, lalu kita pilih ya sesuai dengan video yang saya buat dari awal ini tadi. Nah, bagian ini saya skip terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, tengok kiri kanan, ambil, taruh di dada. Tengok kiri kanan, ambil lagi, taruh di dada. Dan begitu sampai selesai, teman-teman. Nah, setelah itu kita ekspor, teman-teman. Sekarang kita akan coba mengupload ke dalam YouTube-nya, teman-teman. Nah, teman-teman klik tanda plus di bagian bawah, lalu teman-teman pilih upload video. Nah, kalau teman-teman upload video short melalui handphone, kita bisa memilih atau memberikan background dari sound bawaan YouTube, teman-teman. Nah, kita klik ya, teman-teman, videonya. Lalu kita klik berikutnya. Di sini di pojok kiri bawah itu ada suara. Teman-teman ketikkan saja di sini misalkan Islami. Nah, contoh di sini yang rahmatun lil alamin. Kita klik. Saya klik. Di sini ada volume ya, teman-teman. Kita bisa mentokkan. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan judul di sini dan visibilitasnya teman-teman setting menjadi public agar bisa ditonton oleh orang lain. Jangan lupa nanti kalau sudah diklik upload video short. Nah, seperti itu teman-teman, semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang dari kemarin kebingungan untuk mencari atau membuat ide konten. Semoga video kali ini membantu dan semangat cuan dari rumah.